Shalom semuanya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus dimanapun engkau berada. Jumat ini saya mau cerita tentang kebaikan Tuhan yang luar biasa. Kita bisa menyaksikan di tengah-tengah kita datang Paus Fransiskus yang saya bisa melihat ya, bisa merasakan walaupun cuma lewat tontonan ya. Luar biasanya Paus Fransiskus ini di dalam kesederhanaan beliau, di dalam kasihnya yang luar biasa ketika dia mengizinkan anak-anak dekat padanya, memeluk mereka, sangat mengharukan ya. Naik mobil yang sederhana, nggak naik private jet. Beliau ini memang tulus, memang seperti itulah adanya beliau. Bayangkan dia bisa pakai sepatu merah, tapi dia memilih pakai sepatu biasa. Jangan salah, aku suka sepatu merah, aku pengen pakai sepatu merah saya, terus terang saja. Untuk mengingatkan saya jangan sombong. Bahkan kita juga menyaksikan bagaimana ada terowongan yang dibangun dari Istiqlal ke katedral. Kita menyaksikan di TV bagaimana pemuka-pemuka agama berkumpul, rukun, dan kita diberkati oleh Paus Fransiskus. Ini adalah bukti contoh nyata bahwa kedudukan dan kekuasaan tidak harus ditunjukkan dengan kemewahan, tidak harus ditunjukkan dengan erogan. Sikap beliau ini mengajarkan kita bahwa apa yang terpenting adalah kerendahan hati dan pelayanan kepada sesama. Khotbah pesan sederhana di Roma yang dia sampaikan bagaimana Yesus berkata di hari penghakiman, di hari terakhir ketika kita semua pulang ke surga. Tuhan tuh nggak tanya titel kita apa, nggak tanya status sosial kita apa, udah udah punya harta apa aja. Tetapi Tuhan bilang begini, "Ini loh kamu orang baik, orang hamba-hambaku yang benar dan ini hai engkau pembuat kejahatan, enyalah." Nah kita masuk golongan yang mana nih? Yesus bilang begini, "Kamu orang baik dan benar, kamu orang jahat, enyah." Terus dua-duanya protes. Yang orang baik ini bilang begini, "Tuhan, kapan aku lihat Tuhan miskin? Kapan aku lihat Tuhan sakit? Kapan aku lihat Tuhan, masuk penjara?" Nah, yang jahat ini juga protesnya yang sama. Tetapi Yesus menjawab mereka, "Kamu hamba yang baik, karena pada waktu aku sakit, kau berkunjung. Kau rawat aku. Pada waktu aku masuk penjara, kau mengunjungi aku. Pada waktu aku telanjang, pada waktu aku nggak punya pakaian, kau memberikan aku pakaian." Terhadap yang jahat juga Tuhan ngomong yang sama. Dua-duanya protes. Kapan itu terjadi? Kan Yesus bilang, pada waktu kamu melakukan terhadap saudara-saudaramu, terhadap orang-orang di sekitarmu, terhadap orang yang miskin, terhadap orang yang di penjara, terhadap orang yang susah. Ketika kamu melakukannya kepada mereka semua, kamu melakukannya kepada aku. Bayangkan Tuhan Yesus mengidentikan dirinya dengan orang yang masuk penjara, mengidentikan dirinya dengan orang yang miskin, dengan orang yang sakit, dengan orang yang susah. Dan Tuhan tuh berkenan ketika kita anak-anaknya mau melakukan itu. Yesus memberikan teladan kesederhanaan walaupun dia anak raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, tapi dia memilih datang di dunia dengan kesederhanaan, bukan lahir di istana, tetapi lahir di kandang domba. Keseharian Tuhan Yesus sudah kita saksikan, baik di movie-movie maupun pada waktu kita membaca Alkitab. Kita bisa melihat, mendengar, dan merasakan bagaimana kecintaan Yesus terhadap sesama, bagaimana Tuhan Yesus membagi hidupnya dengan sesama. Biarlah kita memberi kepada orang-orang yang membutuhkan, sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan talenta kita, sesuai dengan apa yang Tuhan taruh. Karena semuanya, karena anugerah Tuhan yang diberikan pada kita. Dan biarlah pujian ini menjadi renungan buat kita. Biar Tuhan pakai hidup kita, hidup kamu dan saya, untuk menjadi terang, berbuat baik, lalu orang melihat dan memuliakan Bapa di surga. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Semoga setiap kita dipakai Tuhan. Seperti Matius 5 ayat 16.
Biarlah terang-Mu bersinar di hadapan semua orang. Biarlah kebaikan-Mu diketahui semua orang. Lalu orang yang melihat perbuatan baik-Mu itu memuliakan Bapa di surga. Biarlah hidup kita semua memuliakan Bapa di surga. Tuhan Yesus berkati.